Hai guys, welcome back to my YouTube channel sama gue, Janet. Hari ini gue mau ngebahas soal pengalaman gue pas pertama kali masuk Fakultas Kedokteran. Dan di video kali ini gue mau share tentang 7 things I wish I knew before I got into med school. Jadi buat kalian yang pengen tahu apa aja hal-hal yang harusnya kalian udah tahu sebelum masuk FK, just keep watching dan jangan lupa subscribe. Di video ini gue mau ngebahas struggle-nya gue atau lebih ke penyesalan. Harusnya waktu itu gue bener-bener udah tahu, udah yakin melangkah ke dalam fakultas kedokteran ini dan berharap bahwa gue tuh udah mempunyai bekal ilmu supaya gue nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya nggak gue lakuin gitu loh. Dan melihat kembali ke belakang, gue sadar kalau ternyata dulu tuh gue adalah orang yang sangat-sangat nggak tahu tujuan gue apa di FK. Pokoknya gue udah masuk, gue harus keluar sebagai dokter. Udah itu aja. Gue salah dalam melangkah. Jadi ada beberapa hal yang pengen gue share ke kalian, terutama dari kalian yang background-nya mungkin mirip kayak gue. Jadi background gue adalah bonyok gue bukan dokter. Gue bener-bener nggak ada orang yang bisa gue tarik informasinya secara valid untuk bisa gue masuk ke dalam FK. Gue punya sih tante yang juga dokter umum, dokter gigi. Gue punya kakak sepupu yang juga waktu itu udah koas. Tapi karena beda umurnya jauh jadi gue nggak nanya. Terus kakak kandung gue sendiri juga sebenarnya dokter, tapi dia orangnya gimana ya? Kalau ditanya lebih yang kayak ya yang gitu lah, susah tapi bisa. Udah cuma jawabannya kayak gitu. Jadi gue nggak tahu juga apa yang harusnya gue tahu supaya gue bisa nanya. Akhirnya gue nggak tahu apa-apa. Jadi gue benar-benar bermodalkan bonyok gue bilang, udah lu jadi dokter aja karena mau gimana, mau kuliah apa. Itu kesalahan pertama. Gue nggak tahu gue mau kuliah apa. Gue bingung gue harus jadi apa setelah SMA. Tapi karena bonyok gue ngelihat kakak gue udah jalan sampai tahun ketiga di FK, jadi mereka pikir ya udah kenapa lo nggak jadi dokter juga aja. Karena kalau suatu saat lo mau banting setir pun bisa gitu kan. Dan kalau lo jadi dokter pun pekerjaan pasien akan selalu ada. Semua modal lo ada di kepala lo, itu bekal pertama yang dibilangin sama bonyok gue. Jadi gue berpikir kayak kakak gue bisa, kenapa gue nggak bisa. Nilai kita juga dulu gak jelek-jelek amat gitu kan. Bisa lah, pokoknya bisa. Udah dengan modal keyakinan teguh. Masuk aja bisa. Toh gue daftar, dapet. Akhirnya singkat cerita tahun 2011 itu gue masuk, gue angkatan 2011, ngerantau. Ya, gue anak rantauan, gue dari daerah Indonesia bagian timur. Terus di situ di Tangerang, kampus gue di Tangerang, gue ngekos. Disinilah perjalanan gue, trial and error gue berlangsung. Dan itu berlangsung cukup lama dan menurut gue, kalau dilihat kembali saat ini gue sedikit menyesal. Harusnya gue bisa lebih baik dari itu. Jadi di video ini gue mau bilang ke kalian semua, untuk adik-adik, teman-teman yang lagi mau memulai kehidupannya di Fakultas Kedokteran, semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian gak melakukan hal yang sama, kebodohan yang sama kayak gue, dan gue yakin kalian pasti akan bisa lebih baik lagi. So, yang pertama, kesalahan number one, harusnya gue tahu kalau masuk FK itu adalah suatu proses belajar yang terus-menerus. Gue tahu untuk menjadi seorang dokter itu lo harus belajar seumur hidup, gak pernah berhenti, tapi gue gak sadar kalau pembelajaran itu dimulai saat lo masuk FK, bukan di saat lo udah menjadi dokter. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di FK itu setelah lo melewati ospek, hari pertama lo kuliah, lo udah langsung di-treat sebagai mahasiswa yang tugas lo langsung banyak, langsung ada hal-hal baru, istilah baru yang dia nggak akan bilang itu apa. Dia hanya akan kasih tahu lu bacanya dari mana, pakai buku apa, udah nanti besok di pertemuan berikutnya kuis. Udah gitu aja. Wow. Biasa kan kalau lo masuk suatu kelas, paling nggak ada intro dulu atau fun dulu. Tapi nggak. Pas gue itu kelas pertama gue inget banget biokimia.
itu ngagetin sis, karena dia benar-benar masuk ya emang intro sih, introduction to biochemistry, tapi itu nggak intro, itu tuh benar-benar dia langsung ngajar. Biokimia tuh kayak gini, ada ikatan ini. Kalian ingat kan pas SMA ada ikatan ini? Oh my god. Ini semua kan perlu waktu untuk gue pelajarin lagi. Jadi itu udah kayak stress day one. Tapi gue lupa di saat itu. Harusnya stres itu memacu gue untuk belajar juga. Pulang dari situ, tapi enggak. Gue shift ke hal-hal lain yang seharusnya bisa ditunda. Seperti bermain, nongkrong, dan bersosialisasi. SBY itu juga nggak salah. No! No! Karena gue anak rantauan, gue pengen punya teman baru. Denied. Dan beberapa emang karena gue di angkatan gue, di kampus gue sendiri, dari tempat gue, jadi totally gue nggak ada siapapun yang bisa gue ajak main gitu kan. Jadi ya udah oke lah, itu kadang gue memaafkan diri gue sendiri. Tapi itulah kesalahan pertama gue harusnya tahu bahwa since day one lu masuk ke FK, itu akan setiap hari ada pembelajaran, ada hal-hal baru yang harus lu pelajarin secara lebih detail, dan kalau lu udah tahu, lu harus terus tanya kenapa, dan kenapa, supaya lo bisa one step ahead dari materi yang bakal diajarin. Kalau nggak, lo akan selalu ketinggalan kereta. Dan gue juga lupa kalau ini bukan SMA, ini bukan hal yang bisa lo, kalau lo nggak tahu, lo minta di privatein, dikursusin, tapi ini adalah sesuatu yang harus lo pelajarin sendiri, lo cari tahu sendiri. Jadi gue lupa saat itu kalau setiap hari itu sebagai seorang anak FK, lo harus paling nggak punya 1-2 jam untuk belajar. Fokus setiap hari. Every freaking day. Jadi saat itu gue benar-benar lupa, gue terlalu sibuk untuk menyesuaikan kehidupan baru gue di tempat rantauan, jadi gue missed hal-hal kecil seperti itu. Dan satu hal unik yang gue pelajarin juga saat di FK adalah high school smart is not medical school smart. Jadi kalau misalnya lo ngerasa lo pinter pas SMA, belum tentu lo pas di FK lo akan survive, karena di FK itu banyak banget faktor yang bisa ngebuat lo menjadi anak yang sukses atau enggak. Itu menurut gue. Tapi kalau emang pada dasarnya lo dari SMA udah kebentuk cara belajar yang baik, ya most likely lo bakal survive juga di FK gitu. Terus hal kedua yang gue pelajari dan kadang gue sesali tapi kadang tidak gue sesali adalah masuk FK berarti lo mesti punya prioritas. Harus ada hal yang lo korbanin dan harus ada hal yang wajib lo kerjain. Jadi ada 3, dan 3-tiganya ini gue rasa bukan cuma berlaku untuk anak FK, tapi seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada ya. Jadi dari 3 hal ini kalian hanya bisa pilih 2, dan pilihannya itu adalah good sleep, good grades, atau good social life. Kalian cuma bisa pilih 2. Mana yang pengen kalian prioritasin dalam kehidupan perkuliahan kalian. Dan sebagai anak FK, ada banyak tipe. Ada yang tipenya kutu buku, ada tipe yang social butterfly, terserah kalian. Ada yang suka ikut organisasi, itu semua terserah kalian mau yang mana. Tapi ingat, you can only choose 2. Lo mau pilihnya yang mana. Dan saat itu yang salah banget gue pilih, aduh, bodoh. Gue pilih social life dan good sleep. Jadi nilai gue rada berantakan di tahun-tahun pertama. Dan yang ketiga, harusnya gue juga sadar kalau selama ini, selama gue di SMA, selama gue hidup, ternyata gue belum tahu amat cara belajar yang efektif buat gue itu seperti apa. Karena pas zaman SMA, gue masih terbantu sama les-les privat di rumah. Jadi kalau misalnya gue skip kelas atau gue nggak fokus di kelas, gue pulang gue masih bisa les. Gue punya guru private, fisika, kimia, matematika, gue punya itu semua. Gue merasa gue bisa survive juga karena gue dipaksa untuk spend time lebih untuk belajar di hal-hal itu. Tapi kan kalau lo kuliah, terutama di FK, lo nggak bisa private lagi. Lo bisa tutorial atau belajar kelompok, which is itu pun adalah kemauan lo sendiri dan ya balik lagi ke cara belajar lo gitu. Kalau pas gue SMA sebelum ujian, gue masih bisa kebut semalam. Semuanya gue krem karena gue punya buku catatan. Jadi gue gampang crampingnya. Gue bisa belajar dan
itu termasuk gampang. Tapi kalau pas di FK, lo nggak bisa kayak gitu. Lo harus nemuin cara belajar lo yang efektif seperti apa. Jadi either lo orangnya harus belajar sendiri dulu, atau lo harus belajar kelompok baru bisa masuk, atau lo orangnya lebih suka liatin dosen lo ngajar di kelas, atau lo orangnya bisa belajar dari rekaman. Itu semua berbeda-beda, tergantung dari masing-masing orang. Jadi gue sangat saranin kalian yang mau masuk FK harus tahu bahwa cara belajar kalian itu seperti apa. Jadi dengan mengetahui cara kalian belajar seperti apa, kalian akan belajar lebih efektif, nggak buang-buang waktu, dan lebih banyak waktu main. Dan juga kalian harus punya catatan. Catatan dalam bentuk apapun yang bisa kalian pelajari nanti pada saat mau ujian. Kesalahan gue adalah gue males bikin catatan. Karena gue merasa, oh ya gue udah baca, nanti gue ingat, nanti pas mau ujian baca lagi. Nah, bisa sih, tapi itu buang-buang waktu dan itu nggak efektif karena pada saat gue ngerjain PR atau ngerjain tugas gue udah baca satu bab misalnya, tapi itu akan gue lupain lagi karena akan besoknya gue perlu baca lagi satu chapter lagi, satu bagian yang banyak, dan itu terjadi setiap hari sampai di saat lo ujian. Di saat lo ujian, semua yang udah lo baca itu lo cuma akan bisa inget intinya. Sedangkan pada saat ujian, yang ditanya itu hal-hal yang nggak inti juga. Jadi dengan lo punya catatan, lo bisa ngerangkum semua yang udah lo pelajarin secara lebih baik, sistematis. Jadi kalau lo lupa, lo bisa langsung lihat catatan lo instead of buka textbook yang tebelnya itu udah kayak anak bayi. Dan ini penting banget